Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Hope, pengharapan. Apa sih itu? Apa masih relevan di zaman sekarang ini? Apa masih bisa kita terus berharap saat semua sudah terlihat mustahil? Mustahil itu artinya kemungkinan berhasilnya 0%. Udah gak mungkin lagi. Apa masih ada gunanya kita berharap? Yang benar, pakai akal sehat dong. Kalau udah gak mungkin, mau apa lagi? Gak mungkin, ya artinya gak mungkin. Kata-kata itu pernah saya dengar dari seorang teman yang sudah putus asa. Menurut saya, segala sesuatunya memang awalnya terlihat mustahil. Sampai manusia berusaha dan Tuhan memberi. Misalnya, dulu manusia bisa terbang, itu terlihat sangat mustahil. Namun ternyata dengan adanya kemajuan teknologi, sekarang manusia bisa terbang ke sana kemari. Tapi ini bukan pengharapan yang kita maksudkan. Pengharapan yang sesungguhnya saat Tuhan berkenan sehingga yang tidak mungkin dapat terjadi. Ingat kisah Abraham dan dalam Kejadian 17. Tuhan berjanji akan memberikannya keturunan anak perjanjian di saat Sarah istrinya berusia 90 tahun. Sehingga mereka tertawa, merasa tidak mungkin, mustahil. Maka anaknya dinamakan Ishak yang berarti aku tertawa. Memang dokter kandungan manapun yang paling hebat dan paling berpengalaman sekalipun hingga yang baru lulus pasti setuju bahwa mustahil wanita berusia 90 tahun dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Demikian juga kisah Lazarus yang dibangkitkan dari kematiannya oleh Yesus setelah mati 4 hari. Hal ini dapat kita lihat dari Yohanes 11 ayat 1-44. Jadi, kalau hal yang mustahil saja Tuhan dapat lakukan, apalagi hanya masalah sehari-hari yang biasa kita temukan. Memang, kadang ada masalah yang dapat kita hindari, namun tidak sedikit juga masalah yang terus nempel dan sulit untuk kita hindari. Tidak sedikit masalah yang ada malah membentuk karakter kita yang membantu kita dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Masih ingat 2 Korintus 12 ayat 7-9 saat Santo Paulus memohon sampai 3 kali kepada Tuhan agar duri dalam dagingnya dapat dicabut. Namun jawab Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bahkan Santo Petrus malah akhirnya merasa senang dan rela dalam berjalan bersama Tuhan. Belum lama ini ada seorang sahabat saya yang sudah berkali-kali terbaring di meja operasi karena penyakitnya. Kami teman sekomunitas merasa kasihan dan berusaha untuk menguatkannya dan mendoakannya dengan tak henti-hentinya karena kami merasa kasihan kepadanya. Namun saat dia mau masuk ruang operasi, kami lihat wajahnya sangat cerah, tersenyum sangat manis, penuh harapan. Saat itulah saya sadar, sebenarnya dialah yang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan kita semua. Dan ternyata kita teman-temannya lah yang harus dikasihani, bukan dia. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang bagi kita mustahil, tidak demikian bagi Allah. Masalahnya, apa kita mengandalkan diri kita sendiri atau berserah dan mengandalkan Tuhan? Manusia hidup dengan keterbatasan, namun tidak demikian dengan Allah. Lukas 18 ayat 27 mengatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Untuk itulah mengapa kita harus selalu berserah, harus selalu berharap pada Tuhan. Karena Roma 5 ayat 5 mengatakan, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat, kita semua sudah menerima Roh Kudus saat kita dibaptis dan krisma. Hanya kadang kita tidak menyadarinya dan take it for granted. Siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan? Ya mungkin ada. Mungkin ada yang mengatakan, ya saya tidak pernah mengalami kegagalan. Tapi rasanya itu hanya karena dia tidak menyadarinya saja. Karena dia terus berusaha maju dan meninggalkan kegagalan di belakang hanya sebagai batu loncatan. Salomo yang dikenal sebagai orang bijaksana mengatakan dalam Amsal 24 ayat 16, orang benar 7 kali jatuh namun bangkit kembali.
tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita perlu terus berusaha dalam Tuhan. Karena ingat janji Tuhan pada kita semua dalam Matius 11 ayat 19. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita perlu sampaikan dengan jelas. Kalau kita selalu berserah kepada Tuhan dan percaya kepada janji Yesus. Karena ingat, si jahat suka mengganggu tapi dia juga takut pada Yesus. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan selalu bersama kita. Jangan berserah pada masalah. Jangan berhenti berharap. Jangan pernah menyerah pada perkawinanmu. Jangan pernah menyerah pada pendidikan anak. Kekalahan kita hanya sementara. Namun bila kita menyerah, kekalahan kita akan menjadi permanen. Kita harus punya iman pada Allah yang membuat kita selalu punya pengharapan kepada Dia. Karena Allah selalu mengasihi kita dan kita pun perlu mengasihi Allah dan sesama kita. Belum lama ini, istri dan anak saya menderita sakit. Dan kami mencari kesembuhan dengan bertemu kepada beberapa dokter. Tetapi pengharapan kami bukan kepada dokter. Tapi pengharapan kami kepada Tuhan. Yang mungkin membimbing kami bertemu dengan dokter yang tepat. Tentunya dalam setiap pengharapan kita perlu iman. Yang membuat kita menjadi memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Ada cerita kecil tentang ini. Konon di sebuah desa kecil yang agak terpencil, terjadi suatu musibah kekeringan yang berlarut-larut. Sehingga pastor di sana mengajak seluruh umatnya untuk berkumpul dalam suatu tempat pada hari Minggu di depan gerejanya untuk berdoa bersama memohon belas kasih Allah agar dapat menurunkan hujan yang lebat. Konon pada saat yang ditentukan banyak sekali umat yang hadir di sana. Mereka hadir beramai-ramai datang, namun hanya ada seorang anak kecil yang datang dengan membawa payung. Dari kisah ini kita sadar, ternyata banyak orang yang berharap, tapi juga mungkin mau melihat mujizat, tapi tidak mengimaninya. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan di subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.